Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas persoalan-persoalan hukum yang terjadi di masyarakat saat ini. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Abdil dari kelas 1A1. Baiklah, saya Yoga Adista. Saya ingin menjelaskan materi soal pengertian persoalan hukum, yaitu terdiri ada dua. Yang pertama, masalah yang muncul dalam penerapan hukum yang belum berjalan optimal. Yang kedua, bisa berupa konflik hukum, penyalahgunaan kekuasaan, atau ketidaksesuaian antara hukum dan kenyataan sosial. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arianto Waruwu, dan di sini saya akan membahas tentang jenis persoalan hukum. Nah, di sini ada beberapa jenis persoalan hukum. Yang pertama, persoalan hukum pidana, yang sifatnya tercantum pada Undang-Undang Hukum Pidana. Dan hukum pidana ini terkait dengan kejahatan dan hukuman. Dan yang kedua, di sini tercatat persoalan hukum perdata. Nah, persoalan hukum perdata ini tercatat di Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, terkait dengan hak dan kewajiban individu dan badan hukum. Dan yang ketiga, persoalan hukum administrasi negara. Nah, berkaitan dengan penyelenggaraan dan pemerintahan. Dan yang keempat, persoalan hukum internasional. Nah, di sini hukum internasional ini terkait dengan hubungan antar negara dan organisasi internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Abdullah. Di sini saya akan memperjelaskan upaya penyelesaian persoalan hukum nomor 1, yaitu reformasi hukum, pembaruan hukum peraturan yang sudah usang seperti peraturan daerah yang berwenang pada daerah tersebut. Yang kedua, peningkatan penegakan hukum, penegakan yang adil yang tegas seperti kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan yang berada di daerah tersebut. Yang ketiga, pendidikan hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya, seperti mahasiswa yang saat ini belajar di setiap fakultas atau di fakultas hukum tersebut. Yang keempat, mediasi dan arbiter, penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan, yaitu pihak ketiga yang memediasikan persoalan sengketa maupun persoalan lain seperti perceraian maupun tanah yang bersangkutan dengan perdata. Yang kelima, peran serta masyarakat, partisipasi aktif dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran, yang harus setiap masyarakat patuhi kepada peraturan-peraturan yang ada di daerah tersebut. Kalau bila ada pelanggaran yang di luar wewenang, harus melapor kepada kepolisian. Sekian, terima kasih. Langsung saja, di sini saya Ahmad Rasyid Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan materi, yaitu faktor penyebab persoalan hukum. Faktor penyebab persoalan hukum itu bisa berasal dari penegak dan tidak lupa juga dari masyarakatnya. Jadi, kenapa? Yang intinya poin pertama itu adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, sehingga bisa terciptanya persoalan hukum itu. Kedua, penegakan hukum yang tidak konsisten dan lemah, di mana hal ini menjelaskan bahwa penegakan hukum juga bisa menyebabkan persoalan hukum itu sendiri. Ketiga, itu dari korupsi dan birokrasi yang berbelit-belit, di mana hal ini membuat masalah yang berkepanjangan dan tidak tersudahi, sehingga terciptanya persoalan hukum yang ada. Keempat, perubahan sosial yang cepat sehingga hukum belum mampu mengikuti hal itu, di mana ini berkembangnya ilmu sosial di masyarakat tersebut, tapi di mana hukum itu belum bisa mengimbangi kecepatan ilmu sosial itu tersebut, sehingga bisa terciptanya persoalan hukum yang ada. Sekian dari saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persoalan hukum di Indonesia, termasuk di Riau. Yang pertama yaitu adalah kesenjangan antara hukum dan kenyataan sosial. Contoh, peraturan tentang membuang sampah sembarangan sudah jelas, tetapi masyarakat di Pekanbaru masih saja membuang sampah sembarangan karena kurangnya kesadaran dan minimnya pengawasan. Yang kedua adalah kasus korupsi dan kolusi lokal maupun nasional. Contoh, kasus OTT KPK terhadap beberapa pejabat di Riau terkait suap pengurusan proyek atau perizinan, menunjukkan masih adanya praktik korupsi di tingkat daerah. Yang ketiga, peraturan daerah yang bertentangan dengan hukum nasional. Contoh, beberapa perda retribusi atau pajak daerah pernah dibatalkan pemerintah pusat karena dianggap membebani masyarakat dan bertentangan dengan UU pajak dan retribusi daerah. Yang keempat, persinggungan hukum adat dengan hukum nasional. Contoh, beberapa wilayah di Riau, sengketa tanah wilayah masyarakat adat dengan perusahaan sawit sering terjadi karena klaim adat tidak selalu sepenuhnya tercatat dalam sistem hukum agraria nasional. 5. Tantangan penegak hukum terkait sumber daya alam di Riau. Contoh, kasus pembakaran hutan dan lahan atau yang disebut dengan karhutla. Di Riau setiap tahunnya penetapan tersangka perusahaan atau pelaku individu sering terhambat karena kurangnya bukti. Sulitnya pembuktian kesenjangan dan intervensi kepentingan ekonomi. Sekian dari saya. Baik, di sini kesimpulan dari kelompok kami, persoalan hukum merupakan tantangan penting dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban masyarakat. Penyesuaian yang efektif memerlukan reformasi hukum, penegakan hukum yang berintegritas serta kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.